Santapan Harian Jumat 16 September 2022. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca Wahyu pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-14 hingga ayatnya yang ke-22. Namun sebelumnya, mari kita berdoa. Singkapkanlah mata kami, agar kami senantiasa memandang pada kebenaran dan terang firman-Mu ya Allah. Di dalam Kristus Yesus kami bertelut. Amin. Wahyu 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta, dan telanjang, maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Sahabat Santapan Harian, jemaat Laodikia adalah jemaat yang mendapat penilaian terburuk dibandingkan dengan 6 jemaat yang lain. Tidak ada satupun kata pujian yang dituliskan untuk jemaat ini. Mengapa jemaat ini mendapat teguran Tuhan yang begitu keras? Apa yang menjadi masalah mereka? Laodikia merupakan kota yang sangat indah, makmur, dan terkaya di Asia Kecil pada masa itu. Kota itu adalah hadiah dari Antiochus II bagi permaisuri yang sangat dicintainya, Laodice. Sebagai kota perdagangan, kedamaian, dan ketenangan sangat penting demi kelancaran bisnis. Tak hanya itu, industri tekstil Laodikia sangatlah maju. Mereka memiliki trimita, yaitu jubah wol yang sangat terkenal dan sangat mahal. Hanya orang-orang kaya yang bisa mengenakan jubah itu. Selain itu, industri farmasi sangat membanggakan. Salep mata dan telinga mereka sangat terkenal dan ampuh.
Kemakmuran itu juga dinikmati oleh jemaat Tuhan di sana. Mereka dapat menjadi kaya, tentram, dan makmur dengan syarat mereka turut menjaga ketenangan, keamanan, dan ketentraman kota. Itulah yang justru membuat jemaat ini berbaur dan tidak terlihat berbeda dari warga seisi kota. Memang aktivitas rohani masih tetap dijalankan secara rutin, tetapi Tuhan melihat tak lagi ada gairah di dalamnya. Pengikut Kristus dipanggil menjadi garam dan terang, bukan menjadi sama dan serupa dengan dunia. Karena itu, Tuhan menegur dengan sangat keras dan membalikkan keyakinan mereka. Laodikia yang kaya, berjubah indah dan bangga dengan salep mata ampuhnya dinyatakan malang, miskin, buta, dan telanjang. Tetapi teguran itu justru menunjukkan kasih, perhatian, dan kesetiaan Tuhan atas umat-Nya. Apakah kita juga telah dibutakan dengan kemakmuran dan kenyamanan yang membuat hidup kita tak berbeda dari orang yang tidak percaya? Apakah kehidupan kita tidak lagi menjadi menarik dan antusias? Ingatlah bahwa seharusnya melalui kita banyak orang dapat mengenal Kristus. Bukalah hati terhadap teguran Allah dan jadikan hidup kita saluran berkat-Nya. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami membutuhkan hikmat-Mu. Berilah kami kerendahan hati dan kesiapan menerima teguran yang membawa kami kepada kehidupan di dalam-Mu. Dalam kasih-Mu Kristus, kami bertelut. Amin.